Pemirsa, sebelum melaksanakan misi pelayaran menembus blokade Gaza, relawan Indonesia menggelar doa bersama di Tunisia. Nantinya mereka akan tergabung dalam pelayaran bersama 72 kapal dari 44 negara. Bertempat di Wisma Indonesia KBRI Tunisia, malam tadi puluhan relawan kemanusiaan asal Indonesia untuk Palestina yang tergabung dalam IGPC melangitkan doa untuk keselamatan misi kemanusiaan sebelum berlayar dari Tunisia menuju pantai Gaza, Palestina. Puluhan relawan Indonesia ini sangat hikmat dan khusyuk berdoa sebelum berlayar dan bergabung dengan ratusan aktivis kemanusiaan dunia, yakni Global Support Flotilla yang akan menempuh perjalanan maritim di Laut Mediterania ke jalur Gaza. Malam ini kami di penghujung adalah dengan melakukan doa bersama, doa untuk Gaza, doa untuk Palestina, pelepasan Global Peace Conference Indonesia. Dengan satu doa yang sangat spesial, yaitu doa Hizbul Bahar, yaitu doa laut, yaitu yang biasa dibaca supaya kita berhasil meraih cita-cita dan mimpi kita semua, yaitu blokade Gaza dibuka, Palestina merdeka. Rencananya misi pelayaran Global Support Flotilla ini akan dilepas dari pelabuhan di Tunisia menuju Gaza pada hari Minggu 7 September besok. Indonesia melalui IGPC menyumbangkan 5 buah kapal dalam misi pelayaran ke jalur Gaza dan sekitar 30 WNI akan ikut dalam misi tersebut. Pelayaran menembus blokade Gaza kali ini merupakan pelayaran terbesar sepanjang sejarah dengan 72 kapal laut dan diikuti 44 negara dari berbagai belahan dunia. Dari kota Tunis, Tunisia, tim liputan melaporkan. Bersama Amerika Serikat melarang 80 pejabat termasuk Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB yang akan digelar pada bulan September ini. Larangan Amerika Serikat tersebut bertentangan dengan perjanjian Markas Besar PBB dan Amerika Serikat tahun 1947. Pemerintah Amerika Serikat melarang Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk datang ke Amerika Serikat dan menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York pada September ini. Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat menyebut Abbas termasuk dalam daftar 80 pejabat yang ditolak visanya untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB. Dalam sidang tersebut, sejumlah negara akan mengakui keberadaan negara Palestina termasuk Perancis. Namun pemerintah Amerika Serikat berdalih Perancis dan beberapa negara lainnya akan mengakui kedaulatan Palestina sebagai bentuk hadiah kepada kelompok Hamas. Adapun Amerika Serikat sebagai tuan rumah Markas Besar PBB di New York terikat oleh perjanjian Markas Besar PBB dan Amerika Serikat tahun 1947. Perjanjian tersebut memerintahkan Amerika Serikat untuk memberikan visa kepada semua perwakilan negara anggota PBB serta pengamat yang menghadiri pertemuan resmi PBB. Dengan demikian, perjanjian pemberian visa untuk aktivitas PBB semestinya terlepas dari pandangan politik yang dipegang pemerintah Amerika Serikat. Dan meski bukan merupakan anggota penuh PBB, negara Palestina telah memegang status pengamat sejak tahun 1974. Palestina juga telah secara resmi diakui sebagai sebuah negara dalam proses PBB sejak resolusi yang terbit pada tahun 1988. Sehingga dengan tidak dikeluarkannya visa bagi delegasi Palestina, maka Amerika Serikat telah melanggar perjanjian ini. Berbagi sumber, IDX Channel. Anda kembali di News Sore. Pemirsa, Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer di Gaza pun masih akan terus meluas dan intensif pada beberapa hari ke depan. Israel terus mengintensifkan operasi militer di kota Gaza dengan tujuan mengambil alih kota Gaza sepenuhnya. Serangan udara di Gaza yang semakin intensif bahkan menghancurkan ratusan bangunan di kota Gaza. Salah satunya Menara Mashtaha di bagian barat kota Gaza. Israel merudal Menara Mashtaha hingga runtuh dan hancur sepenuhnya.
Israel mengklaim telah menguasai 40% wilayah kota Gaza. Operasi militer pun masih akan terus diperluas dan diintensifkan pada beberapa hari ke depan. Jubir militer Israel mengungkap, misi tersebut hanya akan berakhir ketika para sandera Israel yang tersisa dikembalikan dan kekuasaan Hamas berakhir. Akibat serangan Israel yang terus membombardir Gaza, situasi kemanusiaan di Gaza terus memburuk. Sebagian besar warga Gaza telah mengungsi, bahkan pihak berwenang memperkirakan serangan baru Israel akan mendorong sekitar 1 juta warga Palestina ke selatan menjauh dari kota Gaza. Pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Serangan ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan ke Israel. Brigade Al-Qassam merilis rekaman momen pejuang Palestina menargetkan kendaraan militer Zionis Israel di kota Jabalia, Gaza Utara. Hal ini merupakan bagian dari rangkaian operasi Tongkat Musa sebagai balasan atas operasi Gideon Chariot II yang dilakukan oleh Israel. Dalam rekaman tersebut, nampak 7 pejuang Brigade Al-Qassam berlari dengan penuh keberanian mendekati sebuah tank yang berisi tentara IDF. Sementara di atasnya ada pesawat nirawak Israel yang tengah mengawasi. Seorang pejuang menyerang tank Israel menggunakan rudal Yasin 105 dan berhasil meledakkannya. Sementara pejuang lainnya menempatkan alat peledak di kendaraan lapis baja tersebut dan mundur sebelum meledak. Rekaman juga menunjukkan seorang pejuang memanjat tank lain dan mencoba membuka kokpit yang terkunci dari dalam untuk melemparkan alat peledak ke dalam. Para pejuang Palestina pun akhirnya menyerang tank tersebut dengan menembaknya dengan rudal Yasin dan senapan mesin. Pejuang Hamas juga menargetkan tentara dan kendaraan militer Israel di kawasan Al-Zaitun dan Al-Barasi. Mereka menggunakan peluru mortir untuk menyerang Israel. Inilah detik-detik pejuang Palestina dari Brigade An-Nasr Salahuddin menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Zionis Israel di kawasan Al-Zaitun, selatan kota Gaza. Para pejuang nampak sedang menyiapkan peluru mortir dan meluncurkannya untuk menyerang pasukan IDF. Hal serupa juga dilakukan oleh pejuang Palestina di tanah Al-Barasi, selatan lingkungan Al-Zaitun, kota Gaza. Brigade Mujahidin menghantam kumpulan tentara Zionis Israel dengan menggunakan mortir kaliber 60 mm standar. Tembakan yang menargetkan pasukan IDF dan kendaraan lapis baja Israel pun mencapai sasaran dengan tepat dan langsung di barisan mereka.